Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita membaca Alkitab di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk hari indah, hari baru yang Engkau anugerahkan untuk kami. Kami memulaikan aktivitas kehidupan kami di hari baru ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya. Berkati kami, dan biarlah firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Amin. Renungan harian keluarga kita hari ini Kamis 3 Februari tahun 2022. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 14 ayat 34 hingga 35 demikian. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat, sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Tema renungan harian keluarga kita hari ini adalah kemitraan dalam pelayanan. Keluarga yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita hari ini berbeda dengan budaya kita di Minahasa. Perempuan-perempuan di jemaat Korintus tidak diperbolehkan untuk berbicara di depan umum. Kalau perempuan ingin mengetahui sesuatu, maka dia tidak boleh bertanya dalam pertemuan jemaat, tetapi harus menanyakan kepada suaminya di rumah. Kita mungkin berpikir karena budaya di kota Korintus dipengaruhi oleh budaya patriarkal Israel yang menempatkan laki-laki lebih tinggi kedudukannya daripada perempuan, maka kaum perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Tetapi kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya yang disuruh berdiam diri bukan hanya perempuan-perempuan, tetapi juga orang yang berbahasa roh dan bernubuat yang tidak sesuai aturan harus berdiam diri supaya tidak terjadi kekacauan. Kalau perempuan di Korintus dilarang berbicara di depan umum, itu karena situasi khusus yang terjadi di Korintus, di mana ada perempuan-perempuan di kota Korintus yang suka mengkritisi dan menanggapi suaminya dengan pertanyaan tajam di depan banyak orang. Ini terkesan meremehkan dan memalukan serta tidak mau tunduk kepada suaminya. Paulus menilai ini hal yang tidak sopan. Keluarga yang dikasihi Tuhan, apakah larangan berbicara bagi perempuan-perempuan di depan umum berlaku juga bagi kita? Pasti tidak, karena ini berkaitan dengan situasi yang ada di Korintus. Kalau kita membaca tentang pelayanan Paulus, ada banyak perempuan yang membantunya dalam pelayanan, di antaranya Lydia, Febe, Eudia, Sinteke, Trifena, Priscilla atau istri Aquila. Priscilla dan Aquila yang pernah mengajar Apolos sebagai pengajar, pastilah Priscilla pernah berbicara di muka umum. Kita juga bersyukur karena perempuan di Minahasa diberi kesempatan memimpin, dapat berbicara di depan umum dan memiliki peran yang setara dengan laki-laki. Nilai positif yang dapat kita ambil dari bacaan ini adalah suami harus mengedukasi istri. Suami harus berusaha untuk mengetahui sesuatu, rajin baca Alkitab agar ketika istri bertanya maka suami dapat memberi penjelasan yang benar. Istri juga jangan meremehkan atau memalukan suami di muka umum, karena itu adalah tindakan yang tidak sopan. Gaung kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah mitra sejajar, maka suami istri harus saling menopang dan menolong dalam keluarga. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau menciptakan kami laki-laki dan perempuan sebagai mitra sejajar untuk berkarya di dunia ciptaan-Mu.
Tolonglah kami untuk hidup saling menghargai dan mengasihi seturut kehendak Tuhan. Amin.